Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sembari menunggu donasi dari para pemirsa APTC untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau Hundreds Profile of the Bible. Profil ini kami kutip dari buku The Student Bible yang sudah selesai kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun dana yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan podcast adalah sekitar 45 juta rupiah. Itu juga di luar biaya pengganti transportasi para narasumber. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik untuk 2045 TV Tangerang yang sudah mulai tayang. Jika berkenan, mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Pengantar dari host, Miriam. Sebagai seorang nabiah yang adalah kakak kandung Musa dan adik daripada Harun, tidak sepantasnya meniupkan gosip mengenai Musa yang beristrikan Zipora, seorang perempuan Kus. Bersama Harun, mereka berdua memberontak kepada Musa. Anda bisa baca di kitab Bilangan pasal 12. Mereka berberat hati menerima Zipora di dalam lingkungan keluarga karena bukan berasal dari bangsa Israel. Dan keberatan hati mereka didengar oleh Tuhan. Ia tidak suka terhadap gosip itu. Lalu Tuhan menyuruh mereka bertiga, Musa, Harun, dan Miriam, ke kemah pertemuan untuk diadili. Di sana Tuhan menegaskan kembali kasih-Nya kepada Musa. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dan akhirnya Tuhan pun menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Seluruh tubuhnya putih seperti salju. Melihat hal itu, Harun menghibah kepada Musa agar Tuhan mencabut murkanya terhadap mereka berdua. Musa melihat Miriam dan merasa iba melihat kakaknya. Lalu berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Akhirnya Tuhan memenuhi permintaan Musa dengan satu syarat. Mengucilkan Miriam keluar dari perkemahan selama 7 hari lamanya. Sesudah itu, Miriam boleh kembali bergabung dengan bangsa Israel. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible. Hari ini kita memasuki tayangan ke-14 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Miriam. Miriam, saudari pencemburu. Hal tersulit dalam kehidupan adalah turut bangga atas kesuksesan saudara atau saudari yang melampaui Anda. Tentu saja, kakaknya Musa mengalami kesulitan ini. Pada saat kelahiran Musa, dia adalah pahlawan. Mengamati adik bayinya dan dengan pintarnya, dia mengakali putri Firaun. Ada di kitab Keluaran pasal 2 ayat 7. Dia mengambil kesempatan lagi ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, memimpin para perempuan dalam nyanyian liar kemenangan. Anda bisa baca di kitab Keluaran pasal 15 ayat 20. Sebagai nabiah atau nabi perempuan, dia memerankan kepemimpinan penting di samping Musa sebagai penanggung jawab tertinggi. Lalu kecemburuan merasuk ke dalam. Miriam dan saudaranya Harun, pemimpin kuat lainnya, mulai menggerutu. Mereka keberatan terhadap istri Musa yang orang asing, dan mereka seharusnya mempunyai kesamaan spiritual seperti Musa. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Tanya mereka. Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Ada di pasal 12 ayat 2. Intinya, Tuhan menanggapi dengan sangat marah. Berani sekali kamu. Dia mengasingkan Miriam.
pimpinan mereka berdua untuk penghukuman. Dia tidak mentolerir adanya kecemburuan di antara pemimpin orang-orangnya, khususnya kepada orang rendah hati yang dia pilih. Life question. Apa yang membuat Anda cemburu? Bagaimana cara terbaik Anda menangani perasaan seperti itu? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-15 dengan tokoh Harun.